Pray for you all the time. If I could be by your side. Akar sejarah sengketa perbatasan wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sipadan dan Linggitan disebabkan karena ketidakjelasan antara Belanda dan Inggris yang tidak menentukan batas wilayah. Indonesia merupakan bekas jajahan dari Belanda, sedangkan Malaysia merupakan bekas jajahan dari Inggris. Karena ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Inggris dan Belanda di perairan timur Pulau Kalimantan, maka status Pulau Sipadan dan Linggitan masih belum jelas sampai Indonesia dan Malaysia sudah sama-sama merdeka. Dimulai pada tahun 1967, dalam pertemuan teknis hukum laut antara Indonesia dan Malaysia, kedua negara tersebut sama-sama memasukkan Pulau Sipadan dan Linggitan ke dalam batas-batas wilayah mereka. 2 tahun kemudian, Malaysia secara sepihak memasukkan Pulau Sipadan dan Linggitan ke dalam peta nasionalnya. Hal tersebut memicu protes dari Indonesia. Gak cuma sampai di situ aja, pada tahun 1980-an, Malaysia membangun fasilitas pariwisata. Hal tersebut memicu protes lebih lanjut dari Indonesia, karena secara resmi Pulau Sipadan dan Linggitan belum menjadi milik Malaysia. Selanjutnya, tahun 1962 sampai 1996, kedua negara tersebut sering melakukan pertemuan bilateral untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun tidak ada kesepakatan. Akhirnya, tahun 1996, kedua negara tersebut membawa masalah sengketa ini ke Mahkamah Internasional. Selanjutnya, pada 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan mengenai Sipadan Linggitan antara Pulau Malaysia dan Indonesia. Hasilnya dalam voting lembaga itu dimenangkan oleh Malaysia karena 16 hakim berpihak kepada Malaysia, sedangkan satunya lagi berpihak kepada Indonesia. Kemenangan Malaysia ini dihasilkan berdasarkan pertimbangan efektiviti atau tanpa memutuskan pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim, yaitu pemerintahan Inggris melakukan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi terhadap perlindungan satwa burung, pungutan pajak, pengumpulan telur penyu, dan yang terakhir operasi mercusuar sejak 1960-an. Batas wilayah Pulau Sipadan dan Linggitan. Pulau Sipadan terletak di Laut Sulawesi berjarak 25 km dari Sabah di Kalimantan dan 60 km dari daratan Kalimantan di Indonesia. Pulau Linggitan terletak di Laut Sulawesi berjarak 50 km dari daratan Sabah di Malaysia dan 93 km dari daratan Kalimantan di Indonesia. Strategi geopolitik. Dalam sengketa Pulau Sipadan dan Linggitan, Indonesia dan Malaysia menggunakan berbagai strategi geopolitik. Yang pertama ada diplomasi internasional. Indonesia mengupayakan dukungan dari negara-negara di ASEAN, sementara Malaysia mengupayakan pengelolaan efektif pada Pulau Sipadan dan Linggitan. Yang kedua, hukum internasional. Kedua negara mengajukan hak kepemilikan kepada Mahkamah Internasional, dengan Indonesia mengedepankan prinsip uti possidetis, sedangkan Malaysia mengandalkan pengelolaan efektif pada Pulau Sipadan dan Linggitan. Pada akhirnya, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa pada tahun 2002, Malaysia berhak atas Pulau Sipadan dan Linggitan. Sebelum terjadinya konflik, Pulau Sipadan dan Linggitan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi karena letaknya yang cukup strategis di perairan yang kaya akan sumber daya alamnya. Kedua pulau ini memiliki potensi yang cukup besar, terutama di bagian pariwisatanya. Lalu, setelah terjadinya konflik, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Linggitan
Ligitan termasuk ke dalam wilayah administratif negara Malaysia pada tahun 2002. Keputusan ini menyebabkan negara Indonesia kehilangan hak atas sumber daya alamnya, yang menyebabkan kerugian pada sektor perekonomian negara Indonesia. Sedangkan Pulau Sipadan dan Ligitan akan diberikan kepada negara Malaysia sebagai pemenang konflik tersebut. Konflik Sipadan dan Ligitan memiliki dampak sosial yang cukup luas, mulai dari meningkatnya ketegangan nasionalisme, disintegrasi sosial di perbatasan, konflik perebutan sumber daya alam, maupun perubahan hubungan sosial antara Indonesia dan Malaysia. Namun, dalam jangka panjang, konflik tersebut memiliki dampak positif. Di antaranya, meningkatkan kerjasama antar negara maupun adaptasi masyarakat terhadap status wilayah. Dalam analisis sosiologi, konflik ini mencerminkan bagaimana dalam suatu sistem sosial, perubahan dapat mempengaruhi identitas, ekonomi, interaksi sosial, dan integritas masyarakat, serta bagaimana individu dan kelompok menyesuaikan dengan situasi yang baru. Jadi, kesimpulan dari sejarah Pulau Sipadan dan Ligitan adalah sengketa Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia berkaitan dengan klaim kedua negara terhadap pulau kecil di Pulau Sulu, yaitu Sipadan dan Ligitan. Sengketa ini bermula pada abad ke-20 ketika Malaysia mengklaim kedua pulau tersebut berdasarkan interpretasi mereka terhadap perjanjian kolonial antara Inggris dan Belanda. Pada tahun 2002, sengketa ini dibawa ke Mahkamah Internasional. Mahkamah memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas kedua pulau tersebut. Berdasarkan faktor sejarah, penggunaan, dan bukti pemilikan pulau-pulau tersebut, Indonesia menerima keputusan ini meskipun ada ketidakpuasan di masyarakat. Dengan demikian, sejak keputusan ICJ, kedua pulau tersebut kini berada di bawah penguasaan Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa klaim kedaulatan atas suatu wilayah harus didasarkan pada bukti sejarah, penggunaan, dan pemilikan yang sah. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama dan diplomasi dalam menyelesaikan sengketa wilayah antara negara-negara. Pulau Sipadan dan Ligitan yang terletak di Laut Sulawesi menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini diselesaikan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 2002 yang memutuskan kedua pulau tersebut milik Malaysia. Setelah Mahkamah Internasional menetapkan Sipadan dan Ligitan sebagai bagian dari Malaysia pada tahun 2002, Indonesia kehilangan akses terhadap sumber daya alam di wilayah tersebut, yang berdampak pada kerugian ekonomi. Sebaliknya, Malaysia berhasil mengembangkan sektor pariwisata dan pelestarian lingkungan di kedua pulau itu. Konflik ini menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk lebih memperkuat klaim wilayah dan mengelola sumber daya alam secara lebih efektif guna mencegah kehilangan wilayah strategis di masa depan. Kesimpulannya, konflik Sipadan dan Ligitan menunjukkan bahwa sengketa teritorial tidak hanya berdampak pada hubungan antar negara, tetapi juga membentuk pola perilaku, persepsi, dan interaksi sosial dalam masyarakat yang terlibat. End of flashback. Tutup lagi, Tir. Masuk nih. Fatir mau ulang. Buset. Dari dulu.